Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pintu-pintu neraka. Bahwa pintu neraka ada 7 buah atau 7 pintu. Pintu yang pertama yaitu pintu Jahannam yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Berikut yakni pintu yang kedua, saya urutkan pintu kedua yaitu pintu Saqar. Pintu yang bernama Saqar. Pintu ini disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Mudaththir surah 74, itu pada ayat yang ke-26 sampai dengan 31, dan nanti dilanjutkan pada ayat yang ke-42 tentang siapa penghuninya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Saqar ini? Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Mudaththir pada ayat 26, Sa'uslihi Saqar, aku akan memasukkannya ke dalam Saqar, yaitu pintu yang bernama Saqar. Kemudian wama adraka ma Saqar, tahukah kamu apakah Saqar itu? Kemudian Allah katakan la tubqi wa la tadar, Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Ini kalimat yang perlu kita pelajari apa maksudnya, yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Baik, coba dibuka tafsir Ibnu Katsir ayat 28 dari surah Al-Mudaththir tersebut. La tubqi, Saqar itu tidak meninggalkan, wala tadar, dan juga tidak membiarkan. Tentu yang menjadi objek pembicaraan di sini adalah orang-orang yang disiksa di dalam neraka Saqar itu tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dia selalu dalam pantauan. Karena malaikat yang ditugaskan oleh Allah senantiasa untuk mengawasi mereka tidak pernah lalai dan luput dari tugas-tugas mereka.
La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak durhaka kepada Allah. Artinya tidak melalaikan tugasnya. Baik, sudah ketemu? Silakan. Siapa itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yakni yang memakan daging mereka, urat dan kotor serta kulit mereka habis dibakar, kemudian diganti lagi dengan yang lainnya, sedangkan mereka tetap menjalani sisaan itu. Tidaklah mereka mati dan tidak pula hidup. Demikianlah Lut bin Huraidah dan Abu Sinan serta selain keduanya. Kullama natijat juluduhum baddalna juludan ghairuha. Dalam sebuah ayat disebutkan setiap kali kulit mereka hancur maka diganti dengan kulit yang lain. Nah, di sini disebutkan ini berkaitan dengan siksa orang-orang neraka, bahwa Allah akan hancurkan bukan hanya kulit tapi dagingnya juga Allah hancurkan. Kenapa tidak disebutkan tulang di situ? Padahal itu juga bagian daripada manusia. Kalau kita pelajari dulu pelajaran biologi, ada anatomi, itu tempatnya saraf itu di mana? Di kulit. Jadi orang terasa sakit itu karena mengenai kulitnya. Jadi kulit itu yang menjadi bagian utama yang menyebabkan kenapa orang itu sakit. Kulit itu nanti dibagi lagi ya. Kata dokter kulit ada kulit apa ya? Kulit ari, ada kulit jangan ya. Baru kemudian daging. Ada kulit, ada daging, ada tulang. Yang Allah dulu menciptakan manusia itu dari segumpal darah, kemudian segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Nah, daging itu dijadikan tulang oleh Allah. Baru kemudian tulang itu dibungkus oleh Allah dengan daging. Dalam surah Al-Mu'minun kalau tidak salah itu ada ayat yang keberapa? 12 ya. Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fakhalaqna al-'alaqata mudghatan fakhalaqna al-mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahman. Benar ayat berapa? 12 atau 13. Kemudian kami jadikan nutfatan 'alaqah. Kemudian kami jadikan air mani itu menjadi segumpal darah. Air berapa ini? Ya, coba. Iya, itu 14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Sekalipun Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini secara spesifik. Setelah dibungkus dengan daging, kemudian daging dibungkus dengan kulit. Tapi tidak disebutkan seperti itu. Karena mungkin khusus bagi manusia ini menyatu antara kulit dan daging. Mungkin bagian daging yang paling atas itu disebut kulit. Tapi kalau hewan-hewan yang lain bisa kita bedakan secara tegas mana daging, mana kulit. Contoh wedhus
kambing, tapi antum meneliti manusia belum ya? Walaupun secara teliti dan secara detail dalam anatomi tubuh manusia yang mempelajari secara khusus itu dibedakan mana daging, mana kulit. Atau bahasa mereka bukan daging ya, apa? Bahasa biologi apa? Daging itu. Otot, iya. Itu lah bahasa gym juga. Iya. Benar apa? Oh iya. Otot berarti ya. Ya. Jadi kadang kita susah membedakan antara kulit kita dan daging kita. Tapi bagian daging yang paling atas itu disebut kulit, dan di situ letaknya saraf-saraf manusia. Dan itu dibungkus tulang kita ini dengan apa? Dengan daging dan kulit ini. Sekalipun orang-orang pengemis nanti datang di akhirat, dia datang tanpa daging, tetap aja bukan berarti mereka tidak disiksa. Karena orang-orang yang datang di akhir kiamat dengan tanpa daging itu adalah para sa'ilun, yaitu orang-orang yang meminta, orang-orang yang pengemis. Dia akan datang di hari kiamat tanpa daging gitu. Tapi bukan berarti mereka tidak disiksa, tetap disiksa. Tapi itu tentu saat berada di hari kiamat. Dalam hadis Muslim, para peminta itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nomor 1000. Dari Hamzah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari bapaknya, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Apa sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? seorang meminta-minta, kelak di hari kiamat dia akan datang menemui Allah dengan muka tanpa dada. As-sa'il ya'ti yawmal qiyamah wajhin laisa lahu lahm. Seorang pengemis dia akan datang di hari kiamat, yakni dengan wajah, dengan muka, yaitu tanpa apa? Tanpa daging. Berarti apa Pak? Tengkorak. Itulah nanti. Jadi para pengemis nasibnya seperti itu. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, itu pada ayat yang ke 56, surah An-Nisa ayat 56, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab Innallaha kana 'azizan hakima. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kullama natijat juluduhum baddalnahum ghayraha. Setiap kulit mereka hangus, kemudian diganti dengan kulit yang lain lagi, yang baru lagi. Hangus diganti lagi, hangus diganti lagi. Dalam rangka apa semua itu dilakukan oleh Allah Jalla wa'ala? Liyadhuqul 'adzab, supaya mereka merasakan apa? Azab.
pedihnya siksa Allah Jalla wa'ala. Dan Allah tutup ayat ini dengan apa? Sifatnya Al-Aziz, yang maha perkasa. Artinya tidak ada zat yang mampu menyiksa sebagaimana Allah menyiksa. Dan Allah adalah zat yang hakim, yang maha bijaksana. Artinya itu bukan bentuk kekejaman Allah Jalla wa'ala, tapi justru bukti keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam penjelasan terjemah Al-Quran itu sendiri, yang dimaksud dengan tidak meninggalkan dan tidak membiarkan ialah apa yang dilemparkan ke dalam neraka itu diazabnya sampai binasa. Binasa di sini bukan mati ya, tapi la yamutu wa la yahya, enggak mati enggak hidup, berarti setengah mati. Enggak ada setengah urip, enggak ada. Umumnya orang bilang setengah mati, panas ya, setengah mati ya. Jadi neraka itu tidak ada lagi kematian. Lebih-lebih nanti Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan neraka itu kekal. Karena nanti kematian itu disembelih oleh Allah Jalla wa'ala. Allah datangkan kematian itu bainal jannah wan nar, antara surga dan neraka. Kemudian disitulah kematian itu diwujudkan seperti apa? Seperti domba. Dan kemudian Allah sembelih domba itu. Maka setelah itu sudah tidak ada lagi kematian. Mereka yang di surga kekal selamanya, dan mereka yang di neraka itu kekal selamanya. Jadi Allah yang mengekalkan semua itu. Jadi akhirat itu kekal atau tidak? Jangan percaya dengan statement bahwa akhirat itu tidak kekal, dengan hujah bahwa yang kekal itu Allah. Selain dari Allah tidak kekal, fana. Memang itu benar, tapi harus tahu bagaimana Allah mengekalkan makhluknya itu. Itu Allah membinasakan atau mematikan, yaitu kematian. Kematian itu disembelih sehingga setelah itu tidak ada lagi kematian. Baik, lanjut kepada tafsir. Ada ayat berikutnya, surah Al-Mudaththir ayat 29. Lanjut. Neraka Sakor adalah membakar kulit manusia. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud ialah membakar kulit. Abu Rasin mengatakan mana yang dimaksud ialah api neraka itu menjilat kulit dengan sekali jilatan sehingga menghanguskannya menjadi hitam, lebih gelap dari gelapnya malam hari. Zaid bin Aslam mengatakan bahwa tubuh mereka didekatkan kepada neraka. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, neraka Sakor adalah membakar kulit manusia. Maksudnya apinya membakar hangus kulit. Ibnu Abbas mengatakan yang membakar kulit manusia. Firman surat Mudaththir ayat 30, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Iya. Setelah Allah katakan lawahatun lil bashar, neraka Sakor itu adalah membakar kulit manusia, Allah kemudian mengatakan alaiha tis'ata asyar, di atas neraka tersebut terdapat 19 malaikat penjaga. Kenapa dengan jumlah bilangan 19? Diterangkan pada ayat berikutnya, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladina kafaru liyastayqina alladina utul kitaba wa yazdad alladina amanu imana. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat.
Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Iya, itu tujuannya. Jadi sebetulnya itu hanya apa? Cobaan, hanya ujian saja. Nggak ada kaitannya dengan jumlah bilangan-bilangan yang lain. Kenapa 19? Dalam konteks Al-Quran ada angka 19 itu, yakni pada jumlah huruf yang terdapat dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu 19 huruf. Tapi tidak ada kaitannya dengan itu. Tapi ada saja di kalangan kita ini mengkait-kaitkan ilmu kado madu. Padahal tidak ada hubungan. Kita cenderungnya untuk mengaitkan jumlah 19 itu dengan yakni bilangan-bilangan yang pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak satupun di kalangan para ulama yang menjelaskan bahwa itu berhubungan dengan jumlah bilangan huruf yang terdapat di dalam yakni kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian Allah katakan dalam ayat tersebut, وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Apa kata Allah? Dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hati ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentang Rabbmu melainkan Dia sendiri, dan Sakhor itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Dalam tafsir diterangkan sempat menjadi bahan pertanyaan orang musyrik Quraisy. Ngapain sih disebutkan di situ jumlah bilangan malaikat 19? Bahkan mereka mencoba untuk membuat perhitungan. Kalau sekiranya memang jumlahnya cuma 19, kita ini banyak, siap tempur. Lanjut. Tafsir ayat ini 31. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka. Ashab arti bahasanya para pemilih, dan makna yang dimaksud adalah para penjaga neraka, melainkan dari malaikat, yakni terdiri dari para malaikat Zabaniyah. Itu khusus tugasnya untuk apa? Sebagai eksekutor. Namanya malaikat Zabaniyah. Terus yang kasar lagi keras. Yang demikian itu merupakan jawaban terhadap orang-orang musyrik Quraisy ketika diceritakan kepada mereka bilangan para penjaga neraka. Maka Abu Jahal berkata, apa kata Abu Jahal bin Harb? Ini gembongnya orang-orang musyrikin Quraisy. Apa kata Abu Jahal bin Harb? hai golongan orang-orang Quraisy, tidakkah setiap 10 orang dari kalian mampu mengalahkan seseorang dari mereka? Loh, coba merasa apa? Jumlah mereka banyak, cuma 19 saja kok. Apakah kalian tidak mampu satu malaikat itu ditaruh orang 10, ya kan? Ini menurut mereka gitu loh. Ya, dipikir malaikat itu manusia seperti kita. Padahal sudah disifati malaikat itu apa? Ghiladun syidadun. Apa ghiladun syidadun? Kasar dan keras. Apa bedanya kasar dengan keras? Halo? Sampai bisa bayangkan kasarnya.
Kalau seandainya itu benda fisik, kasar itu gimana? Nek kasar, sampai seneng nggak? Demuk sing kasar, apa sing halus? Halus. Bisa bayangkan dia kasar ya. Terus keras itu kaitannya dengan apa? Kalau kasar kaitannya dengan tekstur. Sekarang keras kaitannya dengan apa? Apa itu? Elasticity. Apa itu? Berkaitan dengan apa? Kalau itu tekstur tadi ya. Ini apa? Flexibility. Mau muka. Ya. Itu kalau benda fisik. Kalau benda fisik. Tapi yang dimaksud ghiladun syidadun di sini bukan fisik. Emangnya ada nanti manusia yang demik-demik malaikat nih, cari sampai apa syadid atos dari Allah. Mana enggak? Coba-coba siapa anak demik-demik malaikat? Itu bukan sifat fisiknya, tapi sifat perangi, sifat perilakunya. Gila apa itu? Kasar. Bagaimana kalau orang kasar itu? Sampai sering enggak kepada orang kasar? Kasar. Asal itu udah tampak. Nah, lebih tampak dulu ke apa? Kekasarannya. Baru kemudian apa? Keras. Kalau keras tuh setelah apa? Setelah dites baru kelihatan kan keras. Wong iku tak tuturi, gak iso. Atos. Jadi setelah dituturi baru kelihatan nek orang apa? Keras gitu. Kalau kasar gak usah dituturi, dilihat aja ketok dari perilakunya. Kasar gitu. Dari mulutnya, pembicaraannya, dari sikapnya, dari peranginya kasar. Baru kalau kerasnya itu setelah apa? Setelah dites gitu. Ini angin atos gitu. Kan gitu, itu kalau manusia. Jadi bukan sifat fisik. Tapi tentu jangan dikatakan bahwa fisiknya tidak mengerikan. Sangat mengerikan. Bisa jadi dua-duanya. Ghiladun syidad itu dua-duanya, secara fisik dan secara perilaku dan sikap. Itu yang ada pada malaikat yang bertugas di neraka. Wes kau api saya kalau manusia. Nah pernah apa? Tersenyum bahasanya. Baik, lanjut. Maka Abu Jahal berkata, hai golongan orang-orang Quraisy, tidakkah setiap 10 orang dari kalian mampu mengalahkan seseorang dari mereka? Maka pastilah kamu dapat mengalahkan mereka. Maka Allah SWT berfirman, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, yaitu kasar penampilannya. Mereka tidak dapat dilawan dan tidak terkalahkan. Menurut tidak dapat dilawan dan tidak akan terkalahkan. Ada nggak sejarah orang menang lawan malaikat? Halo, sejarah di mana orang yang menang malaikat? Nggak ada. Kemudian, menurut suatu pendapat, ada seseorang dari mereka yang dikenal dengan sebutan Abul Asdi, yang nama aslinya Alda ibn Usaid ibn Kawaf. Ia berkata, hai golongan orang-orang Quraisy, serahkanlah 2 orang dari para penjaga neraka itu kepadaku. Sedangkan yang sisanya, yaitu 17 orang, kuserahkan kepada kalian untuk menanganinya. Gara-gara mendengarkan ayat ini, Pak, muncul tantangan, Pak. Mungkin pada saat itu muncul jagoan. Abul siapa tadi? Abul Asdi. Tak tulisin. Caranya ini ayat Asdin. Ini jagoan pada saat itu. Ini barangkali apa namanya? Atlet MMA sekarang. Aku lawan wong loro. Sisanya pilot itu las. Wis keroyokan. Aku kayak orang
Antum jangan sampai menamakan anaknya seperti orang durjana ini, Pak. Kau gak ngerti anak yang jenengi Asdin ya? Ini menentang. Kalau seperti ini bukan menentang malaikat, ini Allah yang ditentang. Kan menentang malaikat sama dengan menentang siapa? Allah. Itu menentang Allah itu. Di Jibril, kayak seperti Yahudi itu dimusuhi sama Jibril. Mikael juga begitu. Maka sampai Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang bagaimana kepongahan dan kesombongan orang-orang Yahudi. Malaikat juga jadi musuh. Padahal belum ada dalam sejarah manusia yang mampu melawan malaikat. Malaikat siapapun. Baik, lanjut. Ia katakan demikian karena merasa yakin dengan kekuatan dirinya yang hebat. Tersebutlah bahwa kekuatan yang dimilikinya menurut kisah mereka sangat hebat. Dia berdiri di atas hamparan kulit sapi. Lalu kulit sapi itu ditarik oleh 10 orang untuk mereka ambil dari bawah telapak kakinya. Ternyata kulit sapi itu robek, sedangkan singkal dan tidak berkeping sedikit pun dari tempat pijakannya. Ini lihat kekuatan orang yang belum ada nggak orang sekarang seperti ini kan? Hebat kan kekuatan itu. Kulit sapi dibeber, digelar, dia berdiri di atasnya dengan kuda-kuda. Ya. Kemudian ditarik kulit sapi itu, orangnya bukan jungkel tapi kulitnya yang robek. Ono nggak zaman sekarang orang seperti itu? Sekalipun atlet nomor wahid, bulat, apapun, atlet apapun, ya seperti itu, nggak ada. Ini Abdul Asdin ini orang terkuat pada saat itu. Makanya dia sumbar, katanya orang sekarang ya. Wes aku gelem melawan wong loro, sisae wis keroyok naik. Ini kepungan. Jadi orang-orang Quraisy ini melihat ayat ini tidak beriman, justru dibuat ledekan. Ini salah satu contoh di antara apa? Menghina ayat-ayat Allah. Dan itulah orang kafir. Orang kafir itu begitu. Ketika menerangkan Al-Quran, ketika menerangkan bidadari, ketika menerangkan bahwa orang yang mati syahid itu diberi apa? Rezeki, dinikahkan dengan 72 bidadari, itu diledek. Nek mati, anu jolani, gowono Viagra. Enggak paham orang itu ya. Itu meledek ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Lanjut. Steroid, ayo. As-Suhaili mengatakan bahwa si Kaldalah yang pernah menantang Rasulullah SAW untuk bergulat, dan ia mengatakan, jika engkau mengalahkan aku, maka aku akan beriman kepadamu. Maka Nabi SAW memenuhi tantangannya, dan ternyata beliau dapat membantunya berkali-kali. Tetapi Kalda tidak juga mau beriman. Dan As-Suhaili mengatakan bahwa Ibnu Ishaq menisbatkan kisah pergulatan ini kepada Rukanan Ibnu Abdul Yazid, Ibnu Hasim, Ibnu Muthalib. Menurut saya tidak ada pertentangan di antara yang disebutkan oleh keduanya, karena barangkali keduanya terjadi dan hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Jadi sesungguhnya kami sebutkan bilangan mereka 19 hanya untuk menguji manusia, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, yaitu agar mereka mengetahui bahwa Rasul ini adalah benar dan mengatakan hal yang sesuai dengan apa yang ada pada mereka dari kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, yakni di samping iman yang telah ada pada mereka melalui apa yang mereka saksikan sendiri bahwa berita yang disampaikan oleh nabi mereka adalah benar, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang di dalam hatinya ada penyakit, maksudnya orang-orang munafik. Dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Mereka mengatakan, apakah hikmah yang terkandung di balik penyebutan bilangan tersebut? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, yakni dengan adanya cobaan dan ujian seperti ini,
maka akan bertambah kuatlah iman di dalam hati sebagian kaum, dan akan bertambah goyah keimanan pada sebagian yang lainnya. Hanya pada Allah lah terdapat hikmah yang tiada taranya, dengan alasan yang mematikan hujah lawan. Firman Allah, tidak ada yang mengetahui tentara rohmu melainkan Dia sendiri. Tiada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka dan berapa banyak mereka kecuali hanya Allah sendiri. Supaya tidak ada orang yang mempunyai dugaan bahwa mereka berjumlah 19 malaikat saja, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang sesat dari kalangan para filosof Yunani dan orang-orang yang serupa dengan mereka dari kalangan penganut kedua agama, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka mendengar ayat ini, maka mereka bermaksud mentakwilkannya dengan pengertian 10 akal dan 9 jiwa. Nah, ini orang-orang filosof mencoba untuk mentakwil. Maka takwil-takwil yang dilakukan oleh mereka pun menyimpang. Karena takwil tanpa dasar wahyu, tanpa keluar dari penjelasan Nabi, pasti itu akan sesat. Apalagi yang berbicara ini para filosof. Pada saat itu sudah ada para filosof. Mereka lebih dulu, peradaban Yunani dan Romawi sudah ada. Tokoh-tokoh filosof sudah ada. Seperti siapa? Plato, Aristo, guru 1, guru 2, dan seterusnya ya. Tapi itu nggak ada artinya. Dalam Islam nggak ada artinya. Justru itu merusak tatanan pemikiran dan keimanan kaum muslimin setelah masuknya, yakni pemahaman filosof atau filsafat di dalam Islam, sehingga munculnya kelompok-kelompok sesat. Kenapa? Mengotak-atik daripada wahyu Allah Jalla wa'ala. Kemudian sedikit, hal ini merupakan buatan-buatan mereka sendiri, tetapi mereka tidak mampu membuktikan kebenaran dari hipotesisnya. Mereka hanya memahami permulaan dari ayat ini, tetapi akhir dengan bagian terakhirnya, yaitu firman Allah yang mengatakan, dan tidak ada yang mengetahui tentara rohmu melainkan Dia sendiri. Wa ma ya'lamu junuda rabbik, dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu, yakni Allah, illahu, kecuali Dia Allah. Makanya kalau dia beriman, pasti dia akan mempelajari. Tidak berhenti sampai di situ. Kalau dia beriman, dia akan pelajari bahwa Allah itu memiliki Sidratul Muntaha, yang di dalamnya ada Baitul Ma'mur, kiblatnya para malaikat, yang setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya, dan setelah masuk tidak akan pernah keluar. Mulai dari hari pertama sampai hari ini, udah kalikan aja 70.000. Mulai hari pertama Allah ciptakan langit dan bumi. Giro itu. Makanya orang kafir kan hanya apa? Hanya melihat pada awalnya, hanya melihat pada ayat ini. Karena dia tidak beriman, stuck, dia berhenti di situ. Lantas dia berusaha untuk mengcounter, mencari hujah. Tapi kalau beriman, yakin tambah yakin. Kenapa? Pelajaran tentang malaikat tidak berhenti sampai di sini. 19 itu hanya mengetes orang-orang kafir. Sekta para malaikat itu jumlahnya 11. Ya apa reaksinya? Kalau bahasa kita. Dan betul kan? Bereaksi. Alah 19 ayo. Ayo ditawar ayo. Gitu. Belum lagi ada hadis yang menyebutkan, apa kata Nabi? Tidaklah di langit terdapat 4 selebar 4 jari. Di langit ada tempat selebar 4 jari, melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya bersujud di hadapan Allah. Berarti padat atau tidak? Tempat selebar 4 jari, ada malaikat. Makanya hampir pecah itu langit. Kenapa? Kelebihan beban. Karena banyak penduduknya, yaitu malaikat. Bumi padat penduduknya kan? Padat nggak? Nggak padat Pak. Itu kan kampanyenya para globalis cabal itu kan. Pengen bagaimana bumi ini
supaya bisa dinikmati oleh beberapa orang saja. Sehingga 5 miliar lebih atau 7 miliar hari ini pengennya apa? Dikurangi. Cukup bumi ini nanti dihuni oleh 500 juta orang. Sedikit atau banyak? Sedikit banget. Sekarang saja taruhlah 7 miliar, masih banyak tempat kosong. Wah, kok sampai tuyul-tuyulan ada darah nih. Coba orang Lamongan ngono, saya ombong nggak? Ombong saya. Kok gitu katanya padet? Ya, coba orang gue Sidoarjo, banyak tempat kosong nggak? Tuyul-tuyulan orang Suriah. Ya, nggak ada, bumi ini nggak padet, Pak. Itu hanya apa? Kampanye mereka, para penyembah syaitan. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan umat manusia. Bukan Islam saja, manusia ini akan dihabiskan. Apa istilahnya Pak? Depopulasi, ya. Dan itu bukan sesuatu yang bohong. Itu memang program yang kadang-kadang kita melihat orang-orang yang dekat dengan syaitan itu berusaha untuk apa? Ya, mempengaruhi, memperbudak manusia dengan caranya. Karena sudah begitu banyak manusia susah untuk dikendalikan, sehingga nggak usah banyak-banyak supaya manusia itu bisa dikendalikan. Akhirnya apa ya? Gimana caranya dikurangi, baik dengan cara yang kasar maupun cara yang halus. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut kepada surah Al-Mudaththir ayat 42. Siapakah mereka yang akan menghuni neraka Saqar? Kata Allah, "Ma salakakum fi saqar? Ma salakakum fi saqar?" Apa kata Allah? Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, kami dulu termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Apakah betul-betul dia tarkus sholat, meninggalkan sholat, atau yang dimaksud yaitu melalaikan sholat? Sholat tapi dilalaikan. Coba lihat tafsir tentang ayat ini 43 surah Al-Mudaththir supaya jelas apa yang dimaksud dengan yaitu orang yang tidak mengerjakan salat. Iya. 43 sekarang. 42 boleh. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin. Maksudnya, kami tidak pernah menyembah Rabb kami dan tidak pernah pula berbuat baik kepada makhluknya dari sejenis kami. Iya. Jadi orang-orang yang memang betul-betul meninggalkan sholat. Atau bisa jadi tidak pernah menyembah Rabb itu bisa jadi apa? Secara fisik dia sholat, tapi bukan menyembah Allah. Bukan menyembah Allah, menyembah oknum-oknum selain Allah. Walaupun tubuh mereka apa? yakni rukuk dan sujud. Maka ada di kalangan jin itu, mereka berharap untuk disembah, dan mereka memberikan berbagai macam tawaran agar manusia itu mendapatkan kenikmatan duniawinya, baik harta ataupun tahta kedudukan ataupun khawarij, yaitu apa? Kehebatan di luar akal manusia. Sehingga puncak dari kekufuran itu apa? Ketika dia sholat, dia bukan menyebut nama Allah, tapi menyebut nama-nama jin, nama-nama jin yang disembah. Ketika dia mengangkat tangannya, ketika dia rukuk,
ketika dia sujud bukan menyebut nama Allah, tapi nama-nama raja jin yang disebut. Sehingga orang seperti ini secara zahir orang ini tampak ahli ibadah, tapi hakikatnya dia apa? Zindiq, kafir dia. Kenapa menyembah bukan kepada Allah? Cuma di hadapan manusia, wah dia seperti seorang mukmin, dia sakti mandraguna. Maka pendusta seperti ini jangan didatangi. Kalau ada dengar orang yang memiliki keluar biasaan seperti ini, yang tampak kelihatannya soleh, yang tampak kelihatannya orang yang ahli ibadah, abid, tapi sebetulnya dia ada kafir. Biasanya jin itu akan berkumpul kepada mereka, memberikan kekuatan-kekuatannya. Dan nanti antum bisa lihat kalau diberi umur panjang itu tampak pada sosok Dajjal. Karena Dajjal itu datang kepada manusia sebagai seorang mukmin, tapi hakikatnya mereka adalah yakni menyembah syaitan. Baik, yang kedua, hubungan hablum minallah sudah tidak benar, hablum minannasnya juga salah. Walam nakunu ta'imul miskin, dan kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Merusak dua hubungan, hablum minallah wa hablum minannas. Yang ketiga, ini hati-hati, yang kemungkinan orang disiksa di neraka saqar mungkin akibat yang ketiga ini. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Apa kata Allah? Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Apa kata dan tafsir menjelaskan tentang ayat 45 dari surah Al-Mudaththir ini, mereka yang akan diancam dengan neraka saqar yaitu mereka yang membicarakan yang batil. Membicarakan itu apa? Aktif apa pasif? Aktif. Dikasih koma di situ. Ma'al khaidin, bersama dengan orang yang membicarakan. Bersama. Seandainya dia tidak aktif berbicara, tapi dia bersama-sama dengan orang yang membicarakan. Aktif atau pasif? Pasif. Aku gak memang ngomong, aku mek ngomong nodal. Dia gak ikut aktif bicara, tapi dengerin. Ada dalam ayat ini dua kategori, aktif, pasif. Dan keduanya ini diancam. Walaupun ente gak ikut bicara, tapi ikut dengerin. Apa menengok gongi? Gong, iya, bener. Sama. Baik, silakan. Bagaimana tafsirnya? Bahkan kami biasa membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, yakni kami membicarakan hal-hal yang tidak kami ketahui. Qatada mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa setiap ada orang yang sesat berbicara, maka kami ikut sesat bersamanya. Termasuk dalam hal ini yaitu membicarakan aib orang lain, yaitu apa? Riba. Itu pembicaraan batil atau tidak? Padahal kita tidak mengetahui, kadang hanya memprediksi. Iya itu jadi ini mau ibu ini. Iya itu aneh, itu aneh. Padahal itu aib. Karena riba itu zikruka akhaka bima yakra, membicarakan tentang saudaramu, tentang apa yang tidak disukai. Itu riba. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal riba? Apakah kau tahu tentang riba? Allah wa rasuluhu a'lam, kata sahabat. Al-riba, kata Nabi, zikruka, kau membicarakan, yakni tentang saudaramu. Zikruka akhaka bima yakra, tentang sesuatu yang tidak disukai.
termasuk pembicaraan batin Bapak Ibu saudara sekalian. Nah biasanya orang ngerasan-rasan kamera-melo, tapi dalam rumah. Wa kunna ma'al khaidin, dan kami bersama mereka orang-orang yang membicarakannya. Maka berhati-hati dengan ancamannya. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Apa katanya? Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Kami mendustakan hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin, Hingga datang kepada kami kematian. hingga datang kepada kami al-yaqin. Apa al-yaqin? Al-maut, yaitu kematian. Ini termasuk di antara sebab orang-orang yang disiksa dalam neraka Sakor, yaitu karena apa? Mendustakan hari kemudian, hari pembalasan. Ya. Baik, para bapak, para ibu, saudara sekalian, mungkin ini pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan pada pembahasan pintu berikutnya di antara pintu-pintu neraka. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan, saya berikan waktu dan kesempatan. Ya. Ketika di hari kiamat kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Menunggu di satu time. Itu kan menunggu lama. Menunggu lama. Apakah ada amalan yang dengan amal itu kita itu segera bisa tidak sampai menunggu lama gitu? Emang dunia itu biasanya neke emak hampir jadi dia digiring. Di sana itu lama dan tidaknya tergantung dari iman dan takwanya. Iman dan takwa. Jadi di sana itu betul-betul apa ya? Balasan itu sepadan. Artinya bahasa mudahnya betul-betul adil. Betul-betul adil. Jadi ada kaitannya dengan hisab yang lama. Hisab yang lama. Dan ada kaitannya dengan hisab yang sebentar. Kalau ingin hisabnya sebentar, ada caranya. Jadilah orang miskin, tapi bertakwa. Kalau pengen lama, jadilah orang bertakwa, tapi kaya. Hisabnya lebih lama. Kalau pengen lama lagi, gak direken, gak wong kafir. Tapi tetap limit batas akhirnya adalah yaitu 50 tahun itu paling lama. 50 tahun kalau dikonversi, karena di sana kan di padang mahsyar itu selama berapa? Selama 50 tahun. Satu hari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun dunia. 50.000 tahun. Sekarang 50 tahun dikali, jadikan hari dulu 365.
sama dengan berapa? 18.500 apa? Hari. Nah, 18.500 hari dikali 50.000 tahun. Hasilnya hari apa tahun? Hasilnya tahun, kan dikali tahun ya. Berapa hasilnya? 912 juta. Apa? 925 juta. Benar? Iya. 925 tahun. 925 juta Tahun. Ini Ini batas. iya. Oh iya. Biasa itu duwe kok. Awan keliru. Boleh kayak toh ini. Ada lagi kok duwe. Ngitung toh. Ya. Jadi ini Pak, paling lama 925 juta tahun, hampir 1 miliar, kurang 75 juta sudah 1 miliar tahun Pak di sana. Jauh, kira-kira ya, sing ditekoni sapa? Ya, baik. Kita coba tentang perbandingan orang kaya dan miskin. Buka Muslim nomor 2357 kalau tidak salah. Iya, silakan. Iya. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku berdiri di pintu surga, maka kulihat orang-orang yang muncul ke dalam kebanyakannya ialah orang miskin. Sedangkan orang-orang yang bernasib baik di dunia ditahan di luar. Nah, ada waiting list kan? Antara si miskin dan si kaya. Masuk surganya lebih dulu mana? Miskin. Jika sama-sama bertakwa. Dalam sebuah riwayat jarak mereka ini 500 tahun. Limitnya, jaraknya. Lebih dulu apa? Orang miskin ini jika level takwanya sama loh ya. Tapi orang miskin lebih dulu. Makanya yang kepingin cepat ditolong ke padang mahsyar dan menuju surga jadi memelarang. Tapi takwa. Ya, jadi memelarang tapi belunak. Yo, tak mari-mari yang menurutku. Ya kan, mending soke tapi bertakwa. Ya, tapi ojo ngesul oleh kedisian wong marah karena sama-sama takwa. Nah ini. Terus yang kedua ada hadis lagi bahwa nanti solusinya adalah manusia itu akan mendatangi para nabi dan para rasul. Untuk apa? Untuk segera dihisab, untuk segera diputuskan perkaranya. Buka Muslim 169 tentang syafaat kalau biasa.
153 coba dulu. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, nanti pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia. Ketika itu mereka saling berkata satu sama lain, bagaimana kalau kita mohon syafaat kepada Rabb kita? Apa syafaat itu? Pembelaan atau pertolongan terus. Semoga dia membebaskan kita dari tempat ini. Lalu mereka pergi kepada Adam. Nah, jadi cara yang dilakukan apa? Mereka datang kepada siapa? Iya. Bagaimana kalau kita mohon syafaat pertolongan kepada Rabb kita? Dan semoga kita dibebaskan dari tempat ini. Tempat apa itu, Pak? Padang masa. Berapa tahun tadi mestinya? 925 juta tahun. Pengennya cepat, Pak. Jangan sampai jadi kloter terakhir kan. Kalau kloter pertama diselesaikan keputusannya. Semoga dia mau bebaskan kita di tempat ini. Kenapa? Tempat itu sangat mencekam, matahari dekat, panas. Dan manusia pada saat itu sesuai dengan perbuatannya yang dilakukan di dunia. Lalu mereka datang kepada siapa? Adam. Terus dan berkata, Anda adalah Adam, bapak seluruh umat manusia. Anda diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Kemudian ditiupkannya ruh ke tubuh Anda dan disuruhnya malaikat sujud kepada Anda. Lalu mereka bersujud. Tolonglah kami memohonkan kelapangan kepada Allah. Semoga kami dibebaskan dari kesengsaraan yang kami derita ini. ya intinya apa? Pengen segera. Terus udah gak betah di situ, Pak. Ternyata yang dilakukan adalah apa? Datang kepada Adam minta pertolongan, minta syafaat. Adam menolak, disuruh datang ke Nuh. Nuh menolak, disuruh datang ke Ibrahim. Ibrahim menolak, disuruh datang ke Musa. Musa menolak, disuruh datang ke Isa. Isa menolak, disuruh datang ke Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad tidak menolak, jatuh tersungkur di hadapan Allah di bawah arasy. Lantas Allah membangunkannya dan kemudian Nabi memohon syafaat kepada Allah untuk umat manusia. Umat manusia. Inilah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung. Jadi bukan hanya umat akhir zaman, seluruh umat manusia yang bertauhid, termasuk yang dikeluarkan dari neraka, yang disegerakan masuk surga, yang dinaikkan tingkat surganya, naik klasternya. Itu ada sebab karena syafaat. Cuman kita nggak tahu siapa yang nanti datang ke Adam, Pak. Yang jelas tidak seluruh manusia, kelihatannya perwakilan. Artinya ya hamba Allah yang bertakwa, yang jelas bukan. Allah a'lam ya. Ini sekelas para nabi ya. Karena yang didatangi ulul azmi. Semua ulul azmi yang didatangi, paling tidak nabi-nabi yang lain. Artinya kedudukan kita ini udah kalah dengan apa? Kedudukan para nabi. Sementara nabi jumlahnya berapa? 124 ribu nabi. Yang didatangi cuma 5 plus Adam. Cuma 6 yang didatangi, Pak. Nabi-nabi yang lain banyak. Makanya saya berani mengatakan bukan antum yang datang ke Adam. Karena kedudukan kita ini udah kalah dengan para nabi dan para rasul yang lain. Ini mereka saja orang-orang yang boleh berbicara. Yang lainnya udah diem aja, Pak. Mikir kayak blank gitu, Pak. Karena mikir kan dosanya. Makanya gak delok wong kudu nang arep ini blank, gak delok lu. Enggak, Pak. Enak lah lu tok ae. Jika kita berada di tempat umum dan tanpa sengaja mendengar pembicaraan orang-orang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa menyusahkan rakyat
apakah kita termasuk orang yang berada dalam Quran surah Al-Mudaththir, ya, dan bagaimana solusinya jika menghadapi kejadian seperti itu. Ya, secara umum pembicaraan yang dapat mengandung atau menyebabkan dosa, yaitu diantaranya adalah ghibah. Dan ghibah itu, yakni pertama, membicarakan tentang aib saudaranya sesama muslim. Jadi ini judulnya muslim. Kalau selain muslim nggak masalah. Antum membicarakan Joe Biden nggak masalah, karena dia kafir. Antum membicarakan siapa? Mungkin bahkan Bashar Asyad, karena kita menganggap beliau sudah tidak Islam lagi. Kenapa? Karena dia Syiah, Rafidhah. Ya. Tapi kalau sesama Muslim, meskipun dia zalim, meskipun dia durjana, nggak boleh dibuka aib. Kecuali dia bangga dengan kezalimannya, dia bangga dengan kemaksiatannya, dia bangga dengan kesyirikannya, maka sudah tidak ada halangan kita untuk membicarakannya. Justru kita bicarakan supaya orang lain tidak terjerumus. Ada tokoh misalnya, nah ini tokoh kesesatan, tokoh ini misalnya banyak menyesatkan manusia. Nah kita harus bicarakan dia supaya orang lain tidak terjerumus. Tapi kalau ada saudara muslim orang-orang kepethuk metu teko diskotik, lu kan kok teko kantor bang. Aku harus sholat subuh kan metu kait sok kait bengi baru metu subuh iki kok. Ayo, aku orang itu, iya, cuma ngomong ya, cuma bujuk ya, sampai mana sih? Kalau seperti ini, dibicarakan aibnya apa enggak? Halo, nggak boleh, Pak. Harus disembunyikan aibnya, ditutup aibnya. Termasuk jangan ngomong ke istrinya, nggak boleh. Tapi kita buat perhitungan. Aku gelem gak ada orang bojomu, tapi syaratnya sampai ojo sampai kepethuk aku maneh kedua kali. Sampean sampean kula pulang ini. Sampean bolak-balik sering ini wae padha kabeh. Bis bisa naik buat perhitungan kan ya. Jadi begitu. Jadi nggak boleh kalau orang itu ketahuan berbuat maksiat, ya, kemudian nggak boleh disampaikan ke orang lain. Bojone gonceng sopo iki? Nek rasaku bojone sing sitok iku cilik ndek, sing sitok dhuwur krempeng. Lah iki ndek lemu. Loh, enggak, saya gonceng kok. Gonceng. Saya yang gonceng di belakang. Ya, kalau tahu seperti itu gimana kira? Diceritakan nggak? Ceritakan jamaah. Oke, wes niat ya. Ya. Jadi seperti itu hati-hati. Bisa jadi apa digoreng, dipelintir ya. Mestinya tabayun dulu, Ustaz. Afan, Ustaz. Ini siapa? Loh, Afan, ini istri saya yang ketiga. Oh, clear kan? Jangan lihat belum tabayun kemudian dibicarakan. Ya, disebarkan dulu Ustaz. Oh, gendaan ngomong. Astagfirullah. Ini saudara sesama muslim, ya. Apalagi pemimpin kita, walaupun dia itu durjana, ya, pasti punya aib. Kalau itu aib pribadi, aib dosa-dosa pribadi personal, nggak boleh dibuka aib. Nggak boleh dibuka aib. Nah, bagaimana berkaitan dengan kebijakan? Kebijakan publik ini kan sudah diketahui oleh banyak orang. Maka antum kalau nggak punya kapasitas nggak perlu bicara gitu.
Yang bicara adalah punya kapasitas yang bisa memberikan solusi. Antum bisa ngasih solusi apa? Hanya sekedar ngobrol di warung kopi. Takdir, gak ada artinya. Antum punya solusi, punya konsep, datangi. Itu bagus. Gak perlu kemudian kita ngomong, nyinyir sana, nyinyir sini. Dari dulu sampai sekarang, kan hasilnya apa antum? Ngalor ngidul, ngomongin, ada hasilnya enggak? Seorang mukmin itu tidak seperti itu. Seorang mukmin itu di mana dia berpijak, itu bermanfaat untuk orang lain. Menumbuhkan keimanan kepada orang lain, bukan menumbuhkan kebencian kepada orang lain. Itu orang mukmin, Pak. Kalau antum punya konsep tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, datang kepada pemerintah. Apalagi antum punya kapasitas, apalagi punya jalur khusus, bagus. Apalagi masuk dalam konteks konsep trias politika, mungkin antum sebagai legislatif, atau mungkin di bidang yudikatif, atau bagian dari eksekutif, bagus. Antum bisa mengasih kontribusi gitu, daripada pembicaraan warung kopi. Gak ada artinya gitu. Orang mukmin itu dimanapun dia berada bermanfaat untuk orang lain. Khairukum anfa'uhum linnas. Minimal apa? Minimal ketika kita berada di satu majelis, berada di satu tempat, menumbuhkan keimanan, semakin dekat dengan Allah, semakin takut kepada Allah, semakin ingat kepada kematian. Bukan apa? Malah benci pada orang. Kalau bisa doakan orang-orang yang mungkin kita anggap menyimpang. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa merubah hatinya, ya Allah. Beri dia hidayah, ya Allah. Engkau lah yang memegang seluruh hati, wahai Allah. Lembutkan hati pemimpinku, ya Allah. Itu lebih bermanfaat daripada kita nyinyir dan gak ada solusi. Karena dari dulu sampai sekarang apa hasilnya? Kita berkoar-koar misalnya, gak ada hasilnya. Dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, mana hasilnya? Justru yang ada apa? Keburukan. Malah tidak sedikit ada yang jatuh jadi korban. Ingat konsep itu. Sebaik-baik kalian orang yang bermanfaat untuk orang lain, ya. Dan ingat, jangan sampai nanti pembicaraan kita dihisab oleh Allah Jalla. Udahlah, itu nanti ada yang ngurusin. Lebih bagus, lebih produktif kalau kita bangun di malam hari, seperti malam terakhir kita tahajud kepada Allah, minta kepada Allah untuk kebaikan negeri ini. Makanya banyak hal-hal dibongkar di negeri ini, kebobrokan. Itu mungkin masih ada orang-orang alim, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang makanannya terjaga dari yang haram. Dia bangun di malam hari, dia bermunajat kepada Allah. Orang-orang seperti itu banyak, Pak. Itu lebih penting. Orang seperti itu lebih kita harapkan. Dan dia tidak tampak di permukaan. Dia tidak berkoar-koar, tidak seperti saya berbicara di panggung, di publik seperti ini, enggak. Mereka lebih bermanfaat untuk sebuah perubahan. Kenapa? Karena mereka yakin wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah juga punya makar. Allah sebaik-baik membuat makar. Dan dia mendekat kepada Allah, sang pembuat makar, yang makarnya paling baik. Bongkar semuanya. Daripada kita berbuat yang tidak ada faedahnya, justru malah membuat kerugian. Mohon maaf. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum